Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika ala nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan ini beraneka ragam pola tingkah manusia. Kalau kita cermati secara seksama, betapa menunjukkan perilaku-perilaku seseorang. Kadangkala ada yang menuju kepada jalan petunjuk-petunjuk Allah, tapi kadangkala juga ada seseorang yang selalu dia dengan petunjuk-petunjuk akan nafsunya. Tidakkah di antara petunjuk Allah jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, memberikan salah satu wujud di dalam kehidupan ini. Setiap hamba Allah dengan wujud petunjuknya, yaitu sebagai kalam-kalam Allah, yang mana dalam artian kesemuanya untuk mengikuti akan suatu perintah. Ini salah satu bentuk sebagai manusia yang mengikuti arah langkah dalam petunjuk Allah, pasti dia akan mengikuti segala apa yang menjadi perintahnya. Tapi akan sebaliknya, yang tadi telah kita paparkan bahwa ada seseorang, mungkin di antara kita semuanya atau semua manusia, ada yang selalu mengikuti langkah-langkah akan kemauannya sendiri, dalam arti mengikuti hawa nafsunya. Dan dia pasti akan melakukan hal-hal yang tidak mau untuk menerima akan petunjuk Allah, dan selalu dia melakukan dalam larang-larangan Allah. Ya Bapak Ibu, maaf, ini karena kita dalam artian mengaji bareng ya, agar kita mendapatkan suatu pengetahuan di dalam segala aspek kehidupan kita, dalam bermuamalah kita ini, baik secara dohir ataupun secara batin. Ini ada pembedanya. Jadi bagaimana kita sering menemui di antara seseorang, atau mungkin di dalam diri kita sendiri juga bisa membedakan mana kita mengikuti akan petunjuknya atau tidak. Itu setiap manusia sebenarnya tahu. Sebenarnya semua makrifat, mengetahui, mengenal akan tingkah laku dirinya secara lahir dan batiniahnya. Ya, kalau kita ini tidak akan paham segala hal itu, di dalam kinerja kehidupan ini, bermuamalah ini,
ya tidak menutup suatu kemungkinan akan terjadi suatu hal-hal yang menjadikan di dalam diri kita terjerumus di suatu perjalanan muamalah ini yang nggak paham akan mana sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun mengikuti akan risalah-risalah Rasulullah. Disinilah Bapak Ibu yang sering di antara kita, mungkin juga kita ini kan sama-sama belajar mengkaji, tapi setiap pandangan seseorang, sudut pandangnya dengan sesama yang lain tidak akan tahu. Jadi bisanya tahu bagaimana? Kita harus melihat kepada diri kita sendiri masing-masing. Jadi selalu mengintai, selalu apa yang akan keluar di dalam batinnya ini, apakah ini benar menjadi ibadah kepada Allah, atau kita ibadah mengikuti akan kuatnya dorongan hawa nafsu pada diri kita sendiri. Disinilah Bapak Ibu, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu pengabaran kepada semua manusia yang mana telah dituangkan di dalam kitab suci Al-Quran, telah tertera di dalam sebutannya. Ya maaf, seperti biasa ya Bapak Ibu, kita pakai bacaan ya, yang penting nanti kita bisa memahami akan ayat-ayat Allah ini. Di situ disodorkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawahu. Ada ayat ini ya, mungkin kalau kita nanti baca ya Al-Quran, kalau ketemu ayat ini, ayo coba kita renungi ya Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Allah. Maka pernahkah kalian melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ini ayat ya, kita berpegang kepada ayat ini ya. Jadi bagaimana? Mungkinkah Bapak Ibu kita semua tahu di dalam perjalanan hidup seseorang ini pasti kita akan sering berinteraksi ya, sering ketemu atau di dalam suatu tempat ataupun di mana saja, kita pasti pernah menjumpai dan melihat bagaimana orang, hamba-hamba Allah, manusia atau seseorang itu, dia tidak peduli dengan petunjuk-petunjuk Allah, dan dia yang dia lakukan seakan-akan merasa benar terus. Contoh dah, mungkin ya maaf Bapak Ibu, juga saudara-saudaraku yang di luar sana yang dimuliakan Allah, mungkin juga telah banyak di sekitar kita ataupun di dalam khalayak ramai kita sering menemui seseorang ya, mungkin dia mengikuti akan dorongan hawa nafsunya, dia tidak peduli. 1000 kali 1000 kata yang kita sampaikan umpama suatu bentuk nasihat, dia jarang sekali
bisa menerima. Kenapa seperti itu? Karena dia sudah kuat mengikuti akan hawa nafsu yang ada dirinya, dan dia lakukan muamalannya seakan-akan merasa baik terus. Padahal itu kalau di sini dengan kalimat ayat tadi, afara'aita manitagoda ilahahu hawahu, maka pernahkah kalian melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya atau sesembahannya atau panutannya yang ditaatinya? Beda Bapak Ibu ya. Kalau seseorang mengabdikan diri kepada Allah, dia menerima dengan lapang dada dalam hati nuraninya sebagai petunjuk-petunjuk Allah, nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Quran atau Al-Hadis, kita pasti terima. Ini aja gampang, mudah kok. Jadi orang yang menolak dari ayat-ayat Allah itu sudah jelas kok. Cobalah kalau kita sering ketemu, kita diam, coba kita lihat bagaimana ucapannya, perilakunya. Umpama dah, ya umpamanya di situ ada suatu hal yang mungkin kita melihat tidak enak, dia mengganggu seseorang, ataupun dia merusak barang-barang orang, atau dia melakukan suatu hal kesalahan yang berbentuk suatu kemaksiatan. Sering kita jumpai itu, ya mungkin kita lewat di jalan raya ataupun mungkin di daerah-daerah tertentu yang manakala itu kita pernah melihat. Disitulah Bapak Ibu akhirnya orang itu terbawa kepada gelombang tarikan hawa nafsunya, seakan-akan seseorang kalau selalu mengikuti akan hawa nafsunya, pasti apapun dia merasa dalam kebenaran, padahal itu telah melanggar dari aturan-aturan perintah-perintah Allah, dalam arti dinullah, agama Allah. Jadi konteks ayat ini kalau kita lihat kepada sambungan ayatnya Bapak Ibu ya, di situ pun nanti ada penjelasan yang lebih akurat. Bagaimana dengan ayatnya setelah afara'aita manitagoda ilahahu hawahu, kita sambung dengan kalimat wa'adallahu ala ilmi. Umpama kita putus ayat sampai wa'adallahu ala ilmi, dan Allah membiarkan sesat dengan sepengetahuannya. Dibiarkan oleh Allah biar dia sesat dengan apa? Dengan pengetahuannya. Dikira itu benar, dikira itu adalah boleh, padahal itu adalah larangan agama. Contoh dah, kita istilahnya ghibah, apa ya kalau bahasa orang Jawa ini, maaf Bapak Ibu ya, menggunjing lah seseorang. Nah, itu kan perbuatan yang sangat dilarang oleh agama, apalagi yang kita gunjing permasalahan itu adalah saudara kita semuslim. Nah, ini malah sangat bagaimana ya, sangat berbahaya. Padahal tidakkah Ikhwanul Muslim adalah satu muslim ini adalah ibarat satu tubuh, persaudaraan. Ikhwan itu adalah saudara. Terus kita menggunjing di antara satu atau meremehkan salah satu, memojokkan salah satu, merendahkan salah satu, akhirnya membuat, menghasut, memfitnah. Ya ini bagaimana? Karena sepengetahuannya dia dikira benar. Ada umpama Mbak Keng, umpama ini Bapak Ibu ya, saya gambarkan Mbak Keng sendiri. Datang ada suatu teman, baru Mbak Keng menceritakan si A. Oh, si A itu begini. Nah, termasuk ini dalam arti apa?
membuka salah satu yang seharusnya tidak pantas kita sampaikan karena bukan hal urusan kita. Kenapa kita selalu membicarakan hal itu tentang orang lain? Nah, ini bentuk contoh aja Bapak Ibu ya, kita ambil. Jadi disitulah letaknya akhirnya umpamanya anggapan Baking adalah benar mengatakan ini dengan seorang teman ini, seakan-akan dia mendengar, padahal ini adalah larangan Allah, mungkin membuka aib seseorang. Nah ini kan tidak boleh. Tapi kita karena dengan kalimat Allah wa adallahu Allahu ala ilmi, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya. Nah ini loh. Jadi orang yang melakukan kemaksiatan atau dalam arti kesalahan ya, atau pelanggaran suatu dosa, ini pasti dia dengan pengetahuannya dianggap benar aja. Ini yang sangat berbahaya Bapak Ibu. Ya, makanya di situ dengan ayat tadi jelas bahwa dibiarkan sesat, bahasanya mereka dengan pengetahuannya. Nah setelah dibiarkan pasti Allah pun akan ada suatu tindakan melihat hambanya, ciptaannya yang melakukan hal seperti itu. Mungkinkah Allah akan diam? Tidak mungkin. Ibarat aja, ambil gambar lagi atau contoh lagi, kita dengan orang tua kita. Kalau kita diberi nasihat oleh orang tua kira-kira itu tidak mau menerima, bagaimana bagi orang tua? Merasa menyesal enggak hatinya? Merasa kecewa enggak punya anak? Ini gambaran Bapak, yang diberi nasihat dengan baik dia selalu membangkang, menolak. Akhirnya orang tua membuat tindakan enggak? Pasti nih. Ya kita manusia ibarat gambar kepada anak, kepada orang tua aja. Ya kita sebagai hamba kepada Allah juga seperti itu. Makanya di situ wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi isyawatu atau isyawat. Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Jadi jelas ayat ini Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu nanti ketemu ayat ini, ayo coba kita renungi. Kalau kita sambung lebih bacaannya lebih lengkap, bukan ditahteh seperti itu ya. Kalau itu terputus, kalau langsung kan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmi wa qatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawata. Ini kalau lengkap bacaannya. Jadi maka pernahkah kalian melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat, hamba itu, seseorang itu dengan sepengetahuan, dan Allah akan ya telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup ya atas penglihatannya. Maka bagaimana kalau orang ini? Kalau di ayat lain kan ada khatamallahu ala qulubihi, telah terkunci di dalam hati, ada mata hati ya, ibarat ini ya, ayat-ayat ini banyak keterangan-keterangan ayat Allah seperti ini. Makanya perlunya kita Bapak Ibu, di sini kita akan bisa merevisi atau melihat pada diri kita sendiri,
Benarkah kita sudah mengikuti kepada Allah? Atau sebaliknya kita selalu mengikuti akan dorongan hawa nafsu yang ada di diri kita? Inilah makanya dalam artian bagi seseorang bagaimana kalau kita sebutkan bahaya memperturutkan hawa nafsu. Jadi seseorang yang memperturutkan akan dorongan hawa nafsu ini sangatlah rugi. Bener Bapak Ibu ya, kita umpamanya ya ibarat kata ya ini Bapak Ibu, maaf, kita orang tak punya lah, kita cukup hanya untuk makan ya, kesehariannya kita untuk biaya hidup dengan sangat minim. Akhirnya karena kita menginginkan suatu hal yang menjadi harapan lebih tinggi, berkhayal dalam pikiran kita, ingin menjadi kaya atau memiliki yang harta benda yang banyak, padahal dengan keadaan yang sebenarnya diri kita adalah hidupnya pas-pasan. Akhirnya apa yang terjadi? Terkuaklah di dalam diri kita, di dalam hawa nafsu ini mendorong menjadi ladangnya iblis atau setan yang selalu membisikkan di dalam kalbu kita. Akhirnya kita karena ingin memiliki, ingin membahagiakan istri, membahagiakan anak, lebih mewah, tapi kita tidak melihat dalam tolak ukur kita, penghasilan kita. Akhirnya pandangan kita ke arah yang lain. Nah, di sini akan terjadi apa? Pasti kronologisnya terjadi perjalanan yang akan menjadi suatu kemaksiatan. Contoh dah, umpama akhirnya kita berani mencuri, kita berani membegal, kita berani menipu, kita berani korupsi, kita berani merampok. Nah, ini akhirnya terjadi suatu hal-hal yang akan menjadi mudarat kita sendiri karena mengikuti kuatnya dorongan hawa nafsu, yang mana kita tidak paham bahwa hawa nafsu itu adalah ladangnya syaitan. Ya, kalau kita kembali kepada diri kita Bapak Ibu, akhirnya begitu Allah sayang mengingatkan dengan ayat ini, tandanya Allah masih sayang kepada hambanya. Makanya ayat ini diabarkan agar hamba-hamba Allah ini tidak terpeleset untuk hawa nafsunya dijadikan sebagai sesembahannya atau sebagai Tuhan. Disitulah Bapak Ibu jelasnya, makanya kita berhati-hati, kita selalu ya menengok lebih dalam bagaimana di dalam kondisi diri kita, bagaimana situasinya di dalam rohani kita. Sudahkah kita benar mengabdi kepada Allah, atau sebaliknya kita sebagai hamba nafsu? Jelas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah memberikan suatu petuanya kepada semua orang-orang atau kepada umat-umatnya. Apa yang disampaikan Rasulullah? Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yu'min ahadukum hatta yakuna hawahu taba'al lima ji'tu bi. Kata Rasulullah, tidak beriman seseorang di antara kamu atau kalian sehingga hawa nafsunya itu tunduk kepada apa yang saya bawa
kata Rasulullah, atau aku bawa. Apa yang dibawa Rasulullah adalah salah satu petunjuk, yaitu risalahnya. Kalau kita benar-benar mengikuti akan langkah Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita akan bisa membendung di dalam diri kita nafsu-nafsu kita yang akan mengajak kepada arah-arah yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah jelasnya Bapak Ibu, sedangkan Allah telah memaparkan di dalam kalam di Al-Quranul Karim, juga Rasulullah sebagai Rasulnya juga memberikan petua kepada kita semua. Kalau kita ingin taat Allah, taat Rasul, kalau kita benar iman kepada Allah dan taat kepada Rasul, marilah kita sama-sama ikuti. Kalau ingin merasakan hidup ini menuju kepada jalan keridhaan Allah, ikuti apa yang disampaikan Rasulullah tadi dalam sebutannya tadi, dalam petuanya. Juga kita selalu mengingat-ingat, selalu merenungi dan mengkaji ayat Allah tadi. Disinilah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tak gampang jadi seseorang ini kalau kita tidak berlatih diri. Jadi caranya kita harus berlatih diri, beriadoh dengan mujahadah yang benar, bersungguh-sungguh. Kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Lah kalau benar dan salah dicampur adukan, akhirnya kita tidak mengetahui mana yang manfaat dan mana yang mudarat. Konteksnya di dalam kehidupan manusia jarang sekali kalau diukur, walaupun triliunan manusia, kebanyakan kalau kita lihat sekarang, coba, maaf Bapak Ibu ya, kita orang Muslim, sama-sama Bapak Ibu juga orang Muslim, hanya pembedanya Muslimnya sama, imannya yang nggak sama. Saya tanya, kalau saya bakeng dulu waktu kecil ya, ingat orang tua saya ngomong, waktu umur 7 tahun itu saya ke musola, bawa apa itu, turu, namanya orang Jawa itu turutan ya, juz amma itu, tapi yang masih alif ba ta sa jim itu udah masih 4 jam 3 sore udah suruh berangkat. Saudara sudah berangkat. Yang saya bawa dulu adalah Quran kecil itu, Huruf hijaiyah itu saya bawa setiap hari pulang Isya. Jadi kalau sekarang enggak, saya juga walaupun sudah zamannya zaman yang seperti ini, modern, zaman teknologi, saya sampai lucu, heran, anak kecil didengerin ada orang baca Quran waktu khatmil Quran. Ini saya sendiri menyatakan, Bapak Ibu maaf ya, saya melihat di situ waktu saya itu duduk, apa saya mengikuti khatmil Quran ya, ada anak seseorang anak kecil itu nangis, kira-kira usianya ya 6 bulan atau 7 bulan itu ya. Nah itu dia di sebelahnya, nggak jauh sih, kira-kira selisih 10 meter lah. Di situ ada orang khatmil Quran atau pembacaan Al-Quran ya. Anak itu nangis, bener Bu. Akhirnya saya keluar, siapa sih yang nangis ini? Saya lihat. Setelah itu saya samperin dah, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kenapa ini?
anaknya kok nangis saja, tidak tahu Ustaz kenapa ini kok nangis terus. Nah setelah itu akhirnya saya, oh mungkin anak ini apa nggak biasa dengar baca-bacaan Al-Quran Bu. Iya. Nah, terus biasanya apa Bu? Biasanya kalau nangis itu saya kasih HP. Saya kasih HP itu diem Ustadz. Nah ini loh, jadi nah ini Bu, makanya kebiasaan anak masih umur segitu didengerin HP, akhirnya dia diem. Ya kalau nggak saya kasih HP terus saya kerja itu waktu masak, waktu ini kan bingung Ustadz. Aduh ini jadinya. Jadi disitulah, bukan maaf kita istilahnya HP ini tak berarti karena itu untuk alat komunikasi. Tapi anehnya si anak kecil ini saya lihat setelah dia putar, ya waktu itu apa ya lah macam kalau orang Jawa kan ada kesenian itu diputar kuda lumping, itu diem anaknya. Terus saya suruh matiin, coba matiin Bu, dimatiin lagi. Ya teman saya si Yai itu lagi baca, dia hafiz juga ya, waktu dibaca nangis lagi. Saya jadi heran ini bener Bu, ini Bu ya, tolong bapak-bapak dan ibu-ibu ya yang sama hadir, ini jangan biasakan kalau anak nangis dengerin HP. Maaf, bener ini, bisa aja baca sholawat ya, baca sholawat atau baca Quran ya, atau lebih baik baca yang ya sekiranya anak ini mendengar kalimat ya, ayat-ayat Allah ya, kalau didengerin gitu akhirnya ya nantinya kebiasaan. Dari kebiasaan itulah akan membawa diri seseorang ini akan menjadi tabiat-tabiat yang tidak baik. Inilah Bapak Ibu, makanya ayolah kita sama-sama belajar ini, yang penting untuk pembenahan diri dan mungkin bisa untuk keluarga kita ya, agar kita berpeganglah kepada Al-Quran, kepada ayat-ayat Allah. Insya Allah kita akan terbimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita menolak dengan adanya ayat-ayat Allah, ya saya sendiri mohon maaf tidak mengerti, itu kembali kepada urusan Allah ya. Sudah jelas ayat tadi dan hadis Rasulullah yang mana Mbak Keng telah berbagi saat ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu apa yang bisa Mbak Keng berbagi saat ini benar-benar menjadi suatu kajian diri yang bermanfaat, dan kita ambil suatu kajian ini menjadikan tafakur diri atau renungan diri. Semoga kita selalu benar-benar mengabdi kepada Allah dan tidak mengabdi kepada hawa nafsu yang ada pada diri kita sendiri masing-masing. Demikian, ada kurang lebihnya Mbak Keng mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena Mbak Keng juga sebagai manusia biasa ada kekhilafan, ada kekurangan. Mungkin dalam penyampaian ada yang kurang berkenan dalam kajian ini ke Bapak-Bapak Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ini benar adalah mutlak wujud datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki padepokan budaya luhur